mesin bor hidrolik, mesin penghalus kayu, kendaraan forklift, dan gergaji hidrolik. Cukup sibuk ya, jadi banyak lemburan. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita channel vlog. Dan pada vlog kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat beberapa alat yang ada di pabrik saya, yaitu di pabrik kayu. Serta apabila teman-teman penasaran bagaimana cara kerja produksi atau cara kerja kegiatan sehari-hari dalam proses produksi di pabrik saya, teman-teman bisa lihat di video atas ini ya, di sini. Oke, langsung saja kita melihat alat-alat yang ada di pabrik saya ini. Pabrik saya ini adalah pabrik kayu dan alhamdulillah cukup sibuk ya. Jadi banyak lemburan. Ini dia. Ini adalah tampilan dalam dari pabrik saya, dan ini adalah kayu hasil pemotongan. Kita menggunakan gergaji bertenaga hidrolik atau dari energi kompresor. Ini adalah gergajinya. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 gergaji. Namun yang sering aktif cuma 2. Dan di sini sistem penyetelannya masih manual yang menggunakan tangan. Dan ini adalah tampilan dari jauh mengenai gergaji bertenaga angin ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya di sini ada banyak hidrolik yang bisa menekan kayu, dan ini adalah untuk menghidupkan, ini untuk mengaktifkan gergaji 1. Nah, kemudian ini untuk mengaktifkan gergaji yang kedua. Sementara yang ketiga keempat itu menggunakan selang. Nah, ini selangnya. Jadi selangnya nanti disambungkan ke selang warna orange. Maka gergaji 3 dan 4 bisa aktif. Dan di sini teman-teman juga bisa melakukan penyetelan secara manual. Nah, kemudian hasil pemotongannya yaitu kayu ini ya. Ini adalah hasil pemotongannya. Ini ukuran sekitar 2 meter. Dan kayu yang dipotong adalah sepanjang ini, sepanjang 4 meter. Kemudian setelah dipotong hasilnya bisa menjadi 2 bagian seperti ini. Ini kayu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rangka spring bed bagian dalam. Ini adalah mesin penghalus. Jadi kayu yang kasar akan dimasukkan ke dalam mesin ini untuk melakukan proses dipasah. Ini adalah kayu kasarnya sebelum dipasah atau sebelum dihaluskan. Dan ini adalah hasil setelah dihaluskan. Ini ada beberapa tombol untuk mengaktifkan gergaji atau mesin pemasah ini. Ada sekitar berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tombol. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gergaji, yaitu untuk memotong bagian bawah, samping kanan, samping kiri, dan atas. Ini adalah selang penyedot debunya, dan ini adalah gergaji yang nomor 5 dan 6. Ini yang tengah itu untuk sebagai pemotong. Untuk penyetelannya masih manual menggunakan tangan, jadi tidak bisa dipencet gitu, tidak. Jadi harus diengkol. Kemudian yang kayu keluar akan di sini, dan ini adalah hasilnya, hasil dari penghalusan kayu dan pemotongan bagian tengahnya. Ini adalah hasilnya. Dan kita sekarang berjalan menuju ke arah sini. Ini adalah gergaji meja. Kalau gergaji meja ini manual juga, tinggal didorong saja, maka kayu akan terpotong. Dan itu teman-teman bisa lihat gergajinya yang nongol itu dikit. Nah, ini adalah mesin bor. Mesin bor untuk tempat peletakan stamping nut atau drat untuk baut nanti. Ini adalah ada 6
6 bor ini. Yang warna biru itu 3, yang warna hijau itu 1. Jadi totalnya ada 6. Dan hasilnya dari pelaksanaan pengoboran seperti berikut ini. Itu adalah tombol tuasnya untuk mengaktifkan. Jadi ada 2 di situ. Ini menggunakan tenaga hidrolik juga, yaitu tenaga angin. Ini untuk pengoboran bagian kepala steam D atau rangka spring bed. Ini ada hasil dari pengoboran yang tadi, yang jumlahnya ada 6. Ini kayunya setebal 6 mili, 6 cm. Maaf. Nah, ini ada 4 buah mata bor. Kemudian kita mengarah ke sini. Di sini juga mesin bor. Ini mesin bor sama dengan yang tadi, yang jumlahnya 6, cuman ini untuk produk yang berbeda saja. Jadi beda produk, beda mesin yang digunakan. Ini adalah hasilnya. Nah, di sini tempatnya nanti paltung atau penyangga dari spring bed. Tujuannya itu. Dan ini adalah paku tembak. Ini paku tembak. Jadi saat memaku tidak menggunakan palu, melainkan tenaga kompresor. Di sini adalah tempat perakitannya, teman-teman. Jadi setelah melakukan proses yang tadi menggunakan beberapa mesin tadi, tahap akhirnya adalah di sini, yaitu perakitan. Ini adalah tempat perakitan dan ini adalah hasil dari perakitan tadi. Ini adalah rangka spring bednya, teman-teman. Jadi rangka spring bednya itu dari kayu. Di sini adalah proses finishing tempatnya. Dan kita sekarang mengarah ke arah sini. Ini kayu yang tidak bagus, kita taruh ke sini. Ini yang warna merah untuk bending. Nah, ini pemanas dan ini untuk bending, untuk pengikat barang. Ini pemanas karena sekarang musim dingin, jadi kita pakai pemanas ruangan. Pemanas ruangan ini bahan bakarnya dari kayu. Ini adalah kayu bekas potongan tadi kita bakar. Dan di sini juga bor manual karo ini, teman-teman. Jadi banyak sekali mesin bor di pabrik saya ini. Oke, kita sekarang mengarah ke belakang. Nah, ini adalah sedikit view bagian dalam pabrik kayu tempat saya bekerja. Yang warna putih itu spon untuk spring bed juga. Nah, ini banyak sekali perakitan-perakitan atau kotakan perakitan yang berbeda produk. Jadi banyak sekali. Ini bagian tempat penyimpanan gergaji atau barang-barang yang digunakan atau tidak digunakan, semuanya ditaruh di sini. Atau yang jarang digunakan. Inilah kompresornya, teman-teman. Nah, ini saya tutup karena sekarang musim dingin, agar mesin tidak mengalami trouble atau membeku. Karena kalau musim dingin itu mesin pasti ada gangguan. Jadi kompresornya itu berada di dalam dan ditutupi dengan beberapa kain. Ini ada di bagian belakang pabrik. Dan ini adalah view sebelahnya, ini toilet. Jadi toilet kita tuh ada di sini. Ada di belakang. Ini tempat-tempat sisa-sisa barang yang tidak digunakan yang sudah lama. Jadi kita tumpuk-tumpuk di sini. Banyak sekali barang di sini yang tidak digunakan. Ini yang kotak ini seperti ruangan ini tempat untuk mengeringkan spring bed yang sudah dirakit. Jadi ada mesin pemanas atau blower di sini, blower pemanas. Biar kayu yang awalnya lembab menjadi kering. Ini hasil pemotongan dari mesin pemotong tadi yang video awal kita. Thank you, bro.